Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kita membahas mengenai buah-buahan durian endemik yang ditemui di Kalimantan Selatan atau di Kalimantan atau di Pulau Kalimantan. Nah, ini kita bahas di bagian pertama, durian lokal Kalsel. Walaupun nanti ada juga durian yang bukan dari Kalsel di edisi akhir pekan hobi pertanian. Nah, ini contoh kita bisa melihat gambar duriannya. Oke, kita lebih jelasnya melihat seperti ini durian Kalimantan. Terutama ini saya review yang Kalimantan Selatan yang paling banyak yang memiliki ini. Walaupun Kalimantan lain juga punya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, bahkan Kalimantan Utara dengan Malaysia, Brunei, Sarawak, Sabah. Nah, ini kita bisa melihat ada yang mulai dari warna hijau, kemudian kuning kehijauan, lalu kuning, kemudian kuning oren, kemudian oren kemerahan dan merah. Nah, ini ada contohnya, dan itu setelah dibuka masing-masing ada memperlihatkan isinya. Jadi ada kerantungan, kemudian ada mahrawin, lalu ada pampakin, kemudian ada jenis lain seperti ken layung atau kalih. Ada yang mengatakan ken layung itu sama dengan kalih. Ada juga yang mengatakan beda, tergantung wilayahnya. Ada mahrawin, juga ada juga di situ layung, lahong, dan ada kamundai. Nah, jadi kita bisa melihat dari gambar tersebut ini adalah merupakan durian Kalimantan varietas yang memang murni durian dan durian yang hybrid atau durian persilangan. Oke, kita bahas satu persatu durian. Nah, ini Durio gibetinus itu adalah durian yang paling basic. Di mana saja semuanya sama. Durian gibetinus ini durian umum. Nah, durian lokal Kalimantan cukup banyak dan bervariasi teman-teman, dan cita rasanya beda-beda. Dan sudah ada dikumpulkan jenis-jenis durian unggul, varietas unggul yang menang kontes. Nah, misalnya seperti durian si Japang, kemudian durian sitapai, ini salah satu contohnya ini yang, atau durian janar. Ini contohnya. Dan durian ini seperti pada umumnya di Indonesia, jadi mirip-mirip seperti yang di Indonesia, bau khas dan rasa yang legit, kadang pahit bercampur manis. Ini durian-durian, dan memang durian ini dibedakan nanti berdasarkan tebal tipisnya kulit, rasanya, kemudian bijinya, dan juga ukurannya nanti. Nah, kemudian kita pindah ke yang pertama kita bahas, yaitu pampakin atau lai. Ada juga yang mengatakan papakin, lai. Kalau secara nasional dikatakan namanya adalah lai. Papakin ini biasanya selain dari Kaltim yang namanya, misalnya Kalsel atau Kalteng. Nah, nama lainnya ini sebenarnya adalah Durio cutejensis, nama ilmiahnya. Durian ini ditemukan di Kaltim dan diberi nama lai atau elai di Kutai. Nah, nama Durio cutejensis diambil dari Kutai karena dari Kutai ditemukannya. Nah, ciri khasnya itu memiliki rasa sangat berbeda dengan durian umumnya. Manis, kering, bertepung, rasa datar, ada yang mengatakan mahong kalau bahasa Banjarnya. Nah, kemudian kulitnya ini tidak begitu tajam ya, Kemudian kulitnya itu kuning, ya, warnanya kuning. Daging warna kuning oren, tergantung nanti pada saat dipetiknya ini apakah sudah memang benar-benar tua dan matang, itu warnanya nanti oren. Ada juga yang dipetiknya belum sempat matang, itu warnanya kuning oren. Dengan tergantung juga asalnya dari mana jenis lainnya ini. Ada yang ukurannya besar,
Jadi varietas punya milik Kaltim itu lebih besar dibandingkan Kalsel. Buah ini lebih tahan lama ketimbang durian, walaupun sudah dipetik, didiamkan sampai dengan 1 minggu sampai pecah, bengkang kata orang Banjar itu, kulitnya terbuka, itu tidak akan mempengaruhi rasa. Beda dengan durian, kalau terbuka, masuk angin, maka durian tadi tidak enak lagi dan bau sudah busuk. Rasanya tidak nyaman lagi. Kalau pembakin tidak akan berubah rasanya. Bahkan kalau orang Kalsel itu memakan pampakin malah yang sudah lama, bukan yang baru dipetik. Karena yang baru dipetik itu belum berubah menjadi creamy, dia masih agak teksturnya keras seperti tepung. Nah, kemudian ciri pohon ini daunnya paling besar dari semua durian. Jadi kalau ketemu nanti di pinggir jalan di Kalimantan durian tapi daunnya sangat besar atau besar itu adalah pampakin. Namun di sini buahnya kecil, daun besar, buah kecil. Bijinya coklat tua ya. Nanti kalau bisa memakan, bijinya coklat tua. Nah, kita pindah lanjut ke layung atau lahong atau lahung. Nah, ini duriannya berwarna merah. Nah, seperti yang di awal tadi gambarnya ada durian warna merah, inilah dia warnanya merah. Durian ini berkulit merah, endemik di wilayah hulu sungai atas dari Kalsel. Banyak misalnya ditemukan contohnya saja di Tabalong, Balangan, dan Kalteng, Kaltim mungkin ada juga. Tapi saya ekspos ini yang di Kalimantan Selatan. Jadi membuka durian ini agak sulit sehingga harus dipotong atau dibelah langsung dengan parang. Tidak lagi seperti durian pada umumnya yang dibuka dengan cara membelah dari bawah, tapi ini membelah dari samping, dipotong langsung seperti memotong belah dua nangka. Nah, itu ciri khas salah satu layung yang sulit dibuka. Mengenai rasa, standar saja. Rasanya seperti durian umumnya. Bau khasnya ini tajam seperti parfum wangi. Jadi ini durian yang paling harum ya, paling seperti parfum. Manis, ya manis seperti manis pada umumnya. Harganya relatif murah karena ini tidak banyak yang membelinya. Mengingat tidak begitu nikmat dimakan. Durian ini berbiji coklat tua hingga hitam. Jadi kalau dibuka nanti makan dagingnya, bijinya warnanya coklat tua, bahkan hitam. Ukuran buah sedang dan duri tajam, ya lumayan tajam ini. Daging cukup tipis dan tidak dibudidayakan. Durian ini masih dalam durian hutan saja. Ini Durio dulcis. Sekarang kita pindah ke, nah ini adalah trako. Kalau bahasa di Kalimantan Selatan, Durio graviolens. Ini cukup langka duriannya. Durian endemik Kalimantan yang khas. Sangat jarang ditemukan ini. Dan ini trako hanya ditemukan di Kabupaten Balangan, Desa Marajaya dan Tabalong, Kalimantan Selatan. Walaupun mungkin di Kalimantan lain ada, misalnya di Brunei atau Malaysia. Jadi sulit ditemukan ya yang ini. Warna dagingnya ya ada merah, memang benar-benar merah, legit dan creamy, manis. Jadi lebih arahnya ke arah legit, manis, creamy. Jadi tidak arahnya ke pahit. Kemudian durian ini masih durian hutan, belum dibudidayakan dan memang setahu saya ini belum sudah tersertifikasi kalau tidak salah, tapi namun belum dibudidayakan secara luas. Dan pohonnya pun kayaknya saya tidak tahu juga berapa atau ada berapa di Kalimantan Selatan, memang sulit ditemukan. Jenis lain yaitu ada yang mengatakan juga di sini ada trako burung. Trako burung. Jadi trako ini kecil-kecil ya, buahnya seperti kerantungan. Nah, kemudian lagi kita masuk ke kerantungan. Nah, durian endemik Kalimantan ini khas juga dan jarang ditemukan juga ya. Tapi lumayan sudah mulai banyak ditemukan. Kerantungan
Walaupun banyak yang dijual di wilayah hulu sungai, kalau di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura ya tidak begitu banyak orang tahu mengenai kerantungan. Buah ini berukuran kecil dengan duri yang paling panjang, agak melengkung. Jadi kalau teman-teman melihat gambarnya itu memang durinya panjang, gondrong kalau bahasa umumnya. Durian ini bercita rasa manis saja, jadi dia lebih manis saja. Kemudian cocok untuk yang ingin makan durian tapi tidak ingin pahit. Kan durian itu ada yang pencinta pahit, ada yang pencinta tidak manis. Dan ini tidak memabukkan durian ini, karena durian ini cenderungnya cuma biasa saja manis. Harga relatif murah karena ukurannya kecil ya murah juga. Ini nama durian ini Durio oxalianus. Nah, durian ini mulai dibudidayakan juga perlahan-lahan seiring dengan waktu, walaupun awalnya dia tidak dibudidayakan. Durian ini berdaging kuning hingga kuning pucat, cukup tebal, ukuran kecil tapi isinya banyak. Ya, terlihat dengan kulitnya yang tipis, ya kan? Biasa disebut dengan kerantungan, tarantungan, atau karantungan. Sama saja tapi masing-masing wilayah pelafalannya beda-beda. Kita pindah ke durian selanjutnya yaitu mahrawin. Kok mahwarin? Mahrawin ya. Jadi mahrawin ini durian ini varietas lain dari karantungan. Dia sebenarnya masih karantungan tapi karantungan yang durinya lebih pendek tapi ukurannya lebih besar. Ya kan? Nah, durian ini durinya panjang namun lebih pendek dari karantungan. Ukuran lebih besar ketimbang karantungan. Daging ya jelas lebih tebal dan biji ukurannya sedang hingga kecil. Ya cukup tebal ya ini dagingnya. Warna daging kuning cerah dan creamy, manis. Jadi sama-sama seperti layaknya karantungan. Tapi ini varietas lain dari karantungan. Dan ini banyak ditemukan di wilayah Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan. Mahrawin. Ini saya salah ketik, mahwarin salah ini. Durian ini masih durian hutan ya, walaupun mulai dibudidayakan. Durian ini kecil, rasa hanya manis. Daging buah mengisi 90% kulit durian, tapi kecil tapi isi banyak. Ya banyak kan, besar seperti pada gambar. Harga relatif murah. Jadi mirip-mirip dengan karantungan. Mahrawin banyak di HSS dan HST di Kalsel. Nah, ini kelebihannya dari mahrawin sama dengan karantungan. Tidak memabukkan sebagaimana kita memakan durian. Kita pindah lagi ke jenis lain yaitu mantu ala. Mantu ala merupakan durian hibrid. Nah, kita sudah selesai membahas mengenai durian-durian memang durian biasa atau durian yang sendiri. Ini kan durian hibrid atau durian persilangan yang selanjutnya kita bahas. Mantu ala durian hibrid persilangan alami antara durian dan pampakin atau lay. Nah, mantu ala layu cenderung rasanya ke pampakin 65% ketimbang durian 35%. Nah, kalau teman-teman mau merasakannya ya nanti kalau musim durian cari saja mantu ala layu, mantu ala batu hayam, ada juga mantu ala yang lain. Nah, kemudian mantu ala batu hayam cenderung rasa durian. 80% itu rasanya lebih nikmat ke duriannya ketimbang pampakin. Nah, ini merupakan durian pemenang kontes berasal dari HST Kalimantan Selatan, Hulu Sungai Tengah. Ini yang silayu dan batu hayam, terutama batu hayam yang lagi trending di Kalimantan Selatan. Kalau memang orang mencari biasanya mantu ala apa? Mantu ala batu hayam yang orang ingin cari. Nah, mantu ala sebenarnya cukup banyak varietasnya, tergantung asalnya di Kalsel. Jadi macam-macam dikenal macam-macam nanti mantu ala dan tapi yang paling tren batu hayam dan layu karena keduanya ini pemenang kontes. Warna kuning tua hingga oranye. Ada juga yang kuning saja. Daging tebal dan biji cukup sedang hingga kecil.
Rasa lebih nikmat ketimbang durian biasa. Jadi kalau merasakan mantu ala, ternyata ini beda ya, rasanya lebih nyaman ketimbang durian atau ketimbang pampakin. Sekarang kita pindah ke durian hibrid yang lain, yaitu ken layung atau kalih. Durian hibrid atau persilangan alami antara layung dan pampakin atau lay, ini namanya kalih. Tapi ada juga yang mengatakan ken layung, pampaken dan layung. Pampaken dan layung. Jenis ini sangat sulit dicari dan langka, hanya ditemukan di Tabalong atau Balangan Kalsel. Jadi kalau mau ingin menikmati buah ini, ya datang saja ke Tabalong atau ke Balangan. Misalnya di dekat Obor atau di misalnya Pasar Kelua. Warna daging kuning oren seperti gambar dengan kulit oren kemerahan. Pampakin kuning, merah, layung. Disilangkan merah dan kuning, keluarlah ya oren. Nah, ukuran sedang dan bervariasi. Biasanya ukurannya lumayan agak-agak sedang dan besar gitu. Ya lebih besar sedikit daripada pampakin. Lalu, cita rasa durian ini merupakan kombinasi layung dan pampakin. Ya kan? Jadi, yang tadi si ken layung itu rasanya sangat beda dan luar biasa nikmatnya ketimbang durian umumnya. Jadi varietasnya tergantung dari dominan yang mana yang dari persilangan. Nah, kita pindah ke kamundai teman-teman atau kemundai. Nah, kemundai ini durian hibrid juga, persilangan alami antara pampakin, lay dan durian. Tapi pampakin ini kamundai ini rasa dominannya pampakin. 80% rasanya adalah pampakin. Ketimbang durian 20%. Mengapa orang suka kamundai ketimbang pampakin? Karena kamundai ini ukurannya lebih besar dan tidak melulu menikmati rasa pampakin. Lalu ini jauh lebih nyaman daripada pampakin. Banyak ditemukan di Tabalong, Tamiang, dan Balangan. Dan kamundai ini kalau ingin menikmatinya teman-teman bisa ke Pasar Kelua, Tabalong. Nah, ciri daun hampir mirip dengan pampakin namun lebih kecil. Ukurannya besar dibandingkan durian biasa. Tapi ukurannya nomor 2 lah setelah pampakin. Ukurannya kecil sedikit. Tapi besar dan tebal. Duriannya tebal. Ada daunnya. Kalau durian pada umumnya rata-rata durian itu tipis daunnya. Bahkan ada yang paling tipis. Ini tebal daunnya. Seperti halnya mantu ala yang daunnya tebal. Nah, kemudian untuk rasa durian ini gabungan pampakin dan durian. Walaupun bagi penikmat durian Kalsel ini rasanya seperti pampakin. Jadi orang membuka ini pampakin, padahal bukan. Ini adalah kamundai. Ukuran agak besar ketimbang pampakin. Kulit lebih mirip pampakin dan warna kuning. Tidak terlalu oranye ya. Nah, lalu ini adalah lekol atau likol, sama saja, ada ya, tergantung lafal mulut. Ini sama saja. Ini durian hibrid, persilangan alami antara durian dan pampakin atau lay. Jadi saya balik, durian dulu baru pampakin. Artinya di sini dominan adalah duriannya. Rasa seimbang yaitu durian 55% ketimbang ini pampakin 45%. Jadi maksudnya seperti ini. Saya salah nulis. Duriannya 55, pampakinnya 45%. Namun ada juga mengatakan lebih ke durian ini. Nah, kemudian banyak ditemukan di Tabalong, Tamiang, dan Balangan. Jadi kalau mau merasakan lekol ini tinggal ke Kabupaten Tabalong di Kota Tanjung dekat Obor ya. Ciri daun hampir mirip dengan pampakin namun lebih kecil dan lebih kecil dari kamundai. Jadi pampakin paling besar, kamundai lebih kecil sedikit, lekol ini lebih kecil lagi. Dan setelah lekol nanti yang lebih kecil lagi adalah mantu ala. Jadi kalau kita deretkan. Lalu daun agak tebal dikit ketimbang dari durian biasa. Jadi kalau kita melihat wujudnya daunnya itu agak tebal.
Kemudian cita rasa sudah bisa ditebak, seimbang atau agak dominan durian. Agak sulit ditemukan jenis ini di pasaran. Nah, kita pindah lanjut ke sindawak. Durian kombinasi dengan dulcis. Nah, si duri merah, kalau dikatakan ini adalah durian duri merah. Durian ini persilangan hibrid antara durian dan layung atau lahong. Ciri khasnya pada ujung duri ada warna merah dan biasa merah di kulitnya juga. Jadi ada bias, maksudnya biasa bias. Salah ketik lagi ini. Jadi bias kemerahan di kulitnya. Nah, kulit berwarna hijau kuning seperti layaknya durian, tapi ada merah-merah. Daging cukup tebal hingga tipis. Warnanya kuning. Kemudian duri tajam sebagaimana durian pada umumnya. Jadi membukanya durian ini cukup mudah dibandingkan dengan induknya si layung. Jadi membukanya mirip dengan durian biasa. Nah, rasa merupakan kombinasi dari durian dan layung. Cukup banyak ditemukan di Keluar, Kalimantan Selatan. Jadi ini sebenarnya ya mirip-mirip seperti durian aja. Cuma durian yang ada merah-merahnya karena durian persilangan. Oke, kita pindah lagi lanjut ke yang terakhir yaitu durian kura-kura. Nah, ini durian malah banyak di Kalimantan Tengah ini. Durian ini endemik di hutan Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah dan Malaysia. Berbuah di dasar pokok batang dekat tanah dan banyak buahnya. Ya, seperti pada gambar. Saya juga belum pernah ketemu dengan durian ini dan belum pernah juga menikmati durian ini. Nah, lalu ukuran kecil dan banyak, jadi tidak terlalu besar ya, tapi mirip-mirip dengan durian pada umumnya. Jadi varietasnya beda-beda nanti. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kekuningan, ada yang warnanya kuning oranye. Tergantung di varietasnya. Nah, mungkin bentuk dan ukuran yang agak mirip kura-kura diberi nama kura-kura. Ya, mungkin bentuknya yang agak seperti kura-kura lonjong. Durian ini murni durian hutan dan tidak dibudidayakan, walaupun saat ini ada juga yang mengkarantinanya dengan cara menanam secara khusus. Lalu tidak dijual di pasaran karena memang langka, dan memang ada juga yang mengatakan durian ini tidak bisa dimakan katanya, tidak layak dimakan. Tapi ada juga yang mengatakan ini bisa dimakan. Saya juga tidak tahu mengenai durian ini. Jadi teman-teman bagi yang ingin menikmati durian kura-kura ini bisa ya mencari kontaknya atau mencari infonya di hutan Kalimantan, terutama di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat. Kalau Kalimantan Selatan kayaknya tidak ada kayaknya ini untuk durian kura-kura. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai durian. Sebenarnya banyak sih varietas-varietas lain yang tidak diekspos dan mungkin ada juga hybrid yang bisa ditemukan karena persilangan dari beberapa varietas. Yang kita tahu ada 5 varietas, ya kan? 5 varietas ini mungkin saling bersilang. Misalnya Trako, Graviolen misalnya bersilang dengan Kerantungan. Mungkin akan ditemukan nanti durian yang kombinasi keduanya. Jadi mungkin Trako kuning, tidak Trako merah lagi mungkin. Nah, ini adalah persilangan-persilangan yang mungkin terjadi. Jadi saya cuma mengekspos yang ini saja, yang umum saja, dan memang sulit ditemukan ada beberapa, dan memang ada juga yang banyak ditemukan di Kalimantan Selatan. Nah, semoga teman-teman mendapatkan manfaat dan ilmunya, dan jangan lupa teman-teman bila ingin menikmati buah durian ini pada saat musim buah durian, datanglah ke Kalimantan Selatan, terutama langsung begitu turun dari bandara ya bisa langsung saja minta tujuan ke Tabalong atau Balangan, Kota Tanjung atau Kota Paringin. Di sanalah banyak durian-durian ini. Dan satu hal lagi, teman-teman harus tepat waktu atau timingnya untuk musimnya. Siapa tahu nanti begitu datang ternyata cuma durian biasa saja yang ada, belum muncul durian-durian seperti Kamundai, Lekol, kemudian Sindawak, Lai, Wapakin, atau Kalih. Nah, itu saja teman-teman. Semoga teman-teman bermanfaat info ini bagi penikmat durian, dan tanamlah durian, berkebunlah durian,
agar nanti kalian menikmati sendiri buah durian tanpa harus membelinya. Karena durian itu saat ini yang saya tahu salah satu buah yang paling mahal. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat.